Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin at-tahirin amma ba'du. Ikhwafillah rahimakumullah. Sore hari ini Laboratorium Sains Kristologi yang kali ini berlokasi di Pondok Pesantren Al-Hadi 3 Kota Depok kedatangan tamu istimewa. Ya, jadi tamu itu ada di sebelah kanan saya. Ini seorang pemuda Katolik, ya, asal PJ yang datang ke sini didampingin oleh temannya, ini Mas Ilham namanya, yang kemudian mengutarakan niatnya yang menarik. Kemudian akhirnya kami videokan. Jadi Mas Andono ini sih panggilannya Mas Andon. Mas Andon ya, Mas Andon ini cerita dia sudah mulai ada ketertarikan pada Islam. Nah, tapi kemudian memberikan tantangan pada LSK. Ya. Kalau LSK bisa membuktikan kehebatan Islam yang bisa langsung dirasakan sama dia, maka dia bersedia langsung bersyahadat masuk Islam. Ya. Nah, sebagai bukti awal ini ada KTP-nya ya, KTP elektroniknya Mas Pandono Sunarto ya, Jakarta 30/10/1989, laki-laki, Jalan Kembang Beji nomor 52, agama Katolik, status belum kawin, pekerjaan karyawan swasta. Nah, ini KTP-nya ya, nanti mungkin di zoom lagi biar lebih dekat. Dan ini fotokopi dari kartu keluarga ya. Jadi kakeknya Yosep Wiraditirta, neneknya Maria Neni ya, karena tinggal sama kakek neneknya, yang semuanya juga Katolik. Nah, nama baptisnya dia Yohanes ya. Jadi Yohanes Pandono Sunarto ya. Nah, apa ketertarikan awal Mas Andon sehingga Mas Andon tertarik untuk memberanikan diri datang ke kami untuk minta penjelasan dan minta itu tadi ya, memberikan tantangan tentang kehebatan Islam. Bukan karena mau kawin ya, bukan ya. Nah, apa ada nggak kira-kira? Karena kalau saya sih Islam itu indah. Dan Islam itu saya merasakan damai sebenarnya. Pernah ada mungkin satu kejadian atau apa yang dirasain? Karena untuk bisa membuktikan keindahan kedamaian Islam itu kan nggak gampang. Orang Islam sendiri aja belum tentu bisa membuktikannya. Kalau Mas Andon yang belum jadi Islam, masih Katolik agamanya, kok bisa mengatakan Islam itu indah, Islam itu damai, itu ada sebabnya nggak sih? Ada sih sebab satu saya cerita. Saya sebelum tertarik ke Islam, saya sering ke gereja. Gereja saya di daerah Depok, Santo Paulus. Rumah saya di Kembang Beji dan di lingkungan saya mayoritas Islam. Saya sesekali melihat Pak Ustadz, Pak Kiai ceramah di masjidku, saya rasanya adem dibandingkan di gereja yang sering saya setiap minggu saya ibadah. Nah, itu sih saya rasanya itu. Itu perbedaan dengar ceramah Pak Ustadz sama dengar khotbah pastor ya, kalau Mas Andon ya, pastor. Ya itu pengalamannya dia pribadi ya. Nah, yang membuat Mas Andon memberikan tantangan pada kita supaya bisa membuktikan kehebatan Islam, supaya bisa langsung dirasakan itu kenapa sih? Maksudnya udah ada ketertarikan nih, ya kan? Tapi belum mau untuk bersyahadat. Ya kan? Kenapa kira-kira? Kok sampai akhirnya perlu bukti dulu baru mau bersyahadat? Kira-kira apa sebabnya? Ya karena saya butuh keyakinan juga sih. Butuh keyakinan ini ya. Artinya sudah ada ketertarikan tapi belum mantap ini ya, belum yakin banget ini ya. Kalau nanti kami bisa membuktikan, meyakinkan, bersedia masuk Islam. Dan ini lahir dari keinginan sendiri tadi ya. Karena memang datang ke sini juga keinginan sendiri ya kan, dari hati yang paling dalam ya, bukan karena mau kawin ya. Bukan. Oke ya. Jadi pemirsa sekalian ya, rahimahullah, mudah-mudahan ini salah satu tanda
ya kebesaran Allah ya buat kita semua. Oke, nanti kita akan buktikan. Saya tadi bilang sama Mas Andon, kami akan berusaha untuk membuktikan kehebatan Islam yang langsung bisa dirasakan. Tapi sebelumnya, sebelum dilanjutkan nih, kita ini dulu nih, break dulu ke lain cerita. Nah, sebelah kanannya ini namanya Mas Ilham ya. Ilham ini Muslim dari lahir, profesinya sebagai supir Grab ya di Kota Depok, dan dia punya pengalaman bagaimana kalau kita ya upaya kristenisasi atau upaya pemurtadan itu dilancarkan pada dia sendiri, dan ini belum lama ini terjadi dalam hidupnya dia. Nah, apa Mas Ilham mungkin bisa diceritain pengalaman kristenisasi yang pernah Mas Ilham merasakan ke pemirsa sekalian? Ya, waktu itu kan saya lagi muter keliling mengendarai Grab, tiba-tiba masuk orderan Grab, tujuannya itu ke GBKI Kamboja Depok, belakang rumah sakit Hermina, dan saya disuruh menunggu. Setelah saya selesai menunggu, penumpang tersebut menanyakan, Mas, menunggu penumpangnya kebaktian di gereja. Iya. Berapa lama? Kurang lebih hampir 2 jam. Terus? Lebih. Nah, setelah itu selesai, penumpangnya naik kembali. Dia menanyakan, Mas, gimana setelah tadi mendengar? Lah, kalau kata orang Islam mah bilangnya ceramah lah. Tapi saya bilang, saya nggak ngerasa nyaman, nggak ngerasa tenang lah. Tapi menurut saya jawab balik, saya kalau mau ngerasa tenang, damai, saya ke masjid dan mengaji. Seperti itu saya jawab. Terus dia bilang apa ini? Dan dia cuma bilang, oh iya Mas, maaf saya nggak tahu apa-apa, kita sama-sama ini kok, gitu. Ya, walaupun singkat, tapi paling tidak ada upaya tuh ya dari si orang Kristen itu untuk menggoyangkan akidahnya dia ini. Kenapa? Dia tahu dong otomatis nih Islam ya. Taunya dari mana ya? Buktinya dia suruh bandingin, suruh dengerin kan ya. Nah, jadi dan dia bertanya. Berarti kan dia tahu sebenarnya kalau si Mas Ilham ini adalah seorang Muslim ya. Tapi oke lah, namanya juga usaha, nggak apa-apa ya. Kalau usahanya itu berhasil atau tidak ya itu tergantung dari orangnya ya. Dan alhamdulillah walaupun Mas Ilham ini hanya seorang driver Grab ya atau driver online, tapi imannya dia cukup kuat ya. Nggak tahu kalau sholatnya gimana nih. Mudah-mudahan istiqomah ya. Oke, terima kasih Mas Ilham udah sharing cerita. Nah, ini sebelah kiri saya ya Pak Ali Gunarto yang waktu itu kita syuting mu'alaf GMO ya. Gimana? Assalamualaikum Pak Ali. Sehat-sehat ya. Ini agak kurang sakit kan? Kurang sehat, kurang sakit. Insya Allah udah move on ya. Sudah belajar move on. Makanya sekarang tiap saya kesini ya beliau selalu minta waktu untuk bertemu ya. Insya Allah kita sharing-sharing. Semoga bisa menambah keinginan dan bisa move on. Karena banyak penonton yang mendoakan. Penonton yang nonton channel kita, yang nonton videonya Pak Ali. Mudah-mudahan Pak Ali bisa move on ya. Nanti ke depan bukan masih fase nyanyi lagu gereja lagi, tapi fase bersolawat. Amin ya Rabbal. Oke, pemirsa sekalian, kita kembali ke tantangannya Mas Andon. Mas Andon ya? Ando, Mas Ando susah nih namanya. Ya, Pandono Sunarto ya. Mas Ando ya. Saya coba akan melakukan 2 hal Mas Ando. Ya, tapi sekali lagi ini di Islam itu la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan. Ya. Karena Mas Ando memberikan challenge pada kita untuk bisa membuktikan kehebatan Islam ya. Kita tertantang, ya. Kita terima tantangan ini dan akan kita coba buktikan. Nah, saya cuma minta satu syarat sama Mas Ando. Mas Ando mohon ketika saya sudah siap menerima tantangan ini, mari sama-sama kita ibaratnya tantangan ini kita laksanakan bareng-bareng, dan tolong Mas Ando harus lakukan ini dengan hati yang bersih, hati yang tulus, ya, pikiran yang terbuka. Dan nanti kita mau minta jujur statement Mas Ando. Setelah pembuktian itu kita berikan, apa sih yang Mas Ando rasakan? Tolong jujur, tidak ada rekayasa, tidak ada dusta gitu di antara kita. Apa yang Mas Ando rasakan, tolong disampaikan pada kita. Biar ini semua bisa menjadi ya hikmah lah. Saya mengambil hikmahnya dari kejadian. Ya. Nah, andai kata nanti misalnya
yang kami lakukan ini belum cukup untuk meyakinkan Mas Ando, ya, kemudian Mas Ando merasa belum yakin, jangan dipaksakan untuk yakin. Ya, misalnya Mas Ando merasa saya belum yakin Pak Ustadz dengan pembuktian tadi dan saya pengen berpikir lagi, belajar lagi dan nggak mau masuk Islam dulu sekarang, boleh juga. Tapi manakala memang Mas Ando merasakan sesuatu yang hebat, merasakan sesuatu yang amazing gitu ya bahasanya gitu ya, yang luar biasa yang Mas Ando rasakan, ya jangan ditutup-tutupi, jangan jangan disembunyikan, ya katakan saja apa adanya. Dan kalau memang sudah siap untuk disyahadatkan, ya kita bersyahadat sekarang. Artinya apa? Ini semua sudah bermainan hati ya. Gimana Mas Ando? Syaratnya diterima ya? Baik. Bismillah, ikhwan fillah rahimakumullah. Kita akan lakukan 2 hal. Yang pertama, ya, saya akan membaca satu kalimat yang dalam Islam kalimat ini adalah kalimat tauhid, kalimat yang lebih berat timbangannya kalau dalam Islam ya Mas Ando ya, daripada apapun juga, yaitu kalimat tahlil la ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Atau kalau Mas Ando di kampung, karena Mas Ando cerita mayoritas di lingkungan Mas Ando, tetangga-tetangga di Sando sering dengar yang namanya yasinan, tahlilan ya. Nah, ini nih kalimat tahlil. Saya coba memberikan tantangan ini. Saya akan baca kalimat tahlil ini, ya kan, ke Mas Ando ditujukan. Kemudian Mas Ando boleh lawan kalimat tahlil yang saya baca dengan kalimat serupa menurut keyakinan Mas Ando. Entah mau baca apa, kayaknya atau kalau di Katolik apa bacanya ya? Baca haleluya, bisa boleh, terserah. Pokoknya Mas Ando bertahan nih ibaratnya. Ya. Saya akan ibaratnya gempur benteng pertahanan Mas Ando ini, keimanan Mas Ando dengan kalimat tauhid, dengan kalimat tahlil ini la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mas Ando bertahan dengan kalimat yang Mas Ando tadi bisa sambil berdoa, terserah haleluya, haleluya atau apa gitu ya, Mas Ando yang lebih paham. Andai kata nanti di akhir ya selesai Mas Ando menemukan sesuatu dan merasa sesuatu yang berbeda, ya Mas Ando ungkapkan. Andai kata lain, misalnya Mas Ando gak merasakan apa-apa, biasa aja, ya nggak apa-apa, sampaikan juga. Jadi ini apa namanya juga challenge ya. Jadi apabila rahimahullah kita akan lakukan secara fair. Nah, kita akan mulai ya. Begitu saya mulai, Mas Ando juga mulai ya. Nah, ini Mas Ilham dan Pak Ali ya cukup menyaksikan saja ya. Jadi cukup menyaksikan saja. Tidak usah didoakan, mudah-mudahan Mas Ando, Mas Ilham nggak usah. Pokoknya cukup menyaksikan saja. Karena kita pengen lihat, biarkan Allah sendiri yang akan menuntunnya. Kalau memang rezekinya, jodohnya dapat dari Mas Ilham ya biarin. Kalaupun tidak ya tidak masalah. Namanya juga kita sharing keilmuan di sini. Oke? Siapa Mas Ando ya? Ya? Kalau saya mulai, Mas Ando mulai dengan cara Mas Ando, saya akan mulai dengan baca kalimat tahlil. La ilaha illallah, 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 Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Itu yang pertama. Itu namanya kalimat tahlil yang bunyinya la ilaha illallah. Yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu yang kita menangkan dia. Itu bukan mantra, tapi itu namanya kalimat thayyibah. Kalimat zikir ya. Dan kalimat ini yang bisa menyelamatkan umat Islam dari neraka kalau dia membaca kalimat ini. Nah, ini kalimat yang lazim dibaca umum kalau tiap malam Jumat, kalau di kampung-kampung yang dibaca namanya tahlilan ya, sama yasinan biasanya. Mungkin Mas Ando udah pernah dengar ya, tapi mungkin secara khusus yang tahlil ini ditujukan buat Mas Ando mungkin baru kali ini. Dan tadi Mas Ando sambil apa nih, kalau boleh tahu? Saya sambil puji Tuhan, puji Tuhan. Oke, nah ini yang bagian pentingnya. Boleh tahu dong, apa sih yang Mas Ando rasain ketika terjadi pergumulan ya kalau bahasa Kristen. Terjadi tadi ya, apa namanya itu, saya baca kalimat tahlil, Mas Ando baca kalimat-kalimat yang menurut agama Mas Ando biasa baca untuk melawan kalimat-kalimat tahlil ini tadi. Jujur nih, saya baru mengatakannya. Gemeteran badan saya. Gemeteran lah. Asli benar. Ikhwafillah, tidak ada yang menyuruh dia seperti ini, tapi inilah komentar yang dia rasakan. Kita nggak setting ini, tapi inilah yang dirasakan. Masya Allah, gemetar seluruh badan. Wallahu a'lam bishawab, tapi saya ingat ayat di Al-Quran ya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang yang beriman adalah orang yang ketika disebut nama Allah gemetar hatinya. Tapi ini belum beriman ini. Mas Ando belum jadi Islam. Kalau orang mukmin dibacakan nama Allah gemetar hatinya, berarti kalau orang kafir gemetar badannya seluruh tubuhnya. Ya, artinya orang yang belum beriman. Ya. Nah, inilah yang Mas Ando rasakan. Oke, tapi kita tahan dulu komentar kita dan tahan dulu penasaran kita, karena ini baru pembuktian yang pertama ya. Masih ada pembuktian yang kedua dari challenge yang disampaikan dari Mas Ando pada LSK. Nah, sekarang yang kedua Mas Ando, ini ada Al-Quran, ini ada Alkitab ya. Mungkin kalau Mas Ando di Katolik nggak terbiasa ya membuka dan memegang Alkitab seperti ini ya. Tapi nggak apa-apa biar sekarang tahu. Caranya saya akan membacakan ayat Al-Quran, ini kitab suci kami umat Islam, ya kan? Di sini ya bisa dilihat ya, ini ada bahasa Arab sama artinya. Saya akan bacakan buat Mas Ando beberapa ayat Al-Quran, ya Arabnya dan artinya. Mas Ando cukup mendengarkan saja, tidak usah. Kalau tadi kan dilawan dengan doa ya, dengan haleluya puji Tuhan. Kalau ini cukup didengerin aja. Ya. Nah kemudian nanti setelah itu Mas Ando berkomentar apa yang Mas Ando rasakan. Ya. Nah kemudian setelah itu Mas Ando buka Alkitab. Ya. Dan apa yang Mas Ando baca dan Mas Ando rasakan juga nanti disampaikan ke kita ya. Jadi itu. Nah, seperti yang tadi, syaratnya adalah kita buka pikiran kita, hati kita, jangan ada pikiran yang mengganggu kita. Pokoknya kita fokus, kita netralkan, kita pasrah ya. Tidak ada yang aku lebih senang ke Islam, lebih senang ke Katolik, pokoknya di netralin aja semua. Posisinya imbang. Biar nanti mana yang lebih hebat yang akan berbicara langsung ya. Oke, Mas Ando siap ya? Mas Ando cukup menyimak, mendengarkan saja. Oh, saya nanti ini bukanya bebas saja ya. Jadi sama pemirsa sekalian, apabila saya akan buka acak ya, terserah mau yang mana ya. Kita tidak menentukan yang mana ayat. Baik, di sini subhanallah pas awal surat, yaitu surat Al-Mu'minun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun
والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون Sadaqallahul azim. Artinya, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu atau berzina dan sebagainya, maka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya, serta orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Ini salah satu isi dari ayat Al-Quranul Karim. Ya, kitab suci kita orang Islam. Nah, mungkin Mas Ando udah sering ya di kampung dengar orang baca Al-Quran ya, tapi mungkin secara khusus ada yang membacakan langsung ke Mas Ando ya baru sekarang ini ya. Karena biasanya harus nunggu mati dulu baru ada yang bacain kalau di kampung ini. Ini masih hidup udah dibacain ayat Al-Quran ya. Nah, kira-kira Mas Ando yang belum jadi Islam ini mendengarkan bacaan Al-Quran yang tentu berbeda sama Alkitab ya. Alkitab kan bahasanya sudah bahasa Indonesia. Apa komentar Mas Ando secara jujur yang Mas Ando rasakan ketika mendengarkan? Saya rasanya kayak ada kayak tenang di hati. Adem, nyaman, tenang di hati ya, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Allah alam bisawab, tapi ya itulah yang dirasakan. Baik, sekarang yang kedua ya. Ini kitab sucinya Mas Ando, saya nggak berani, Mas Ando yang pegang ya. Kemudian Mas Ando buka secara acak ya. Merem, bebas mau yang mana aja. Kalau nanti bukanya sambil melek sangkanya kan itu mah yang udah dihafal ya. Buka bebas dan Mas Ando baca beberapa ayat lah untuk kita semua. Nah, terserah mau yang mana aja silakan dibacain. Ini ayat Dibaca dulu di mana kitabnya? Kitab Ezra. Yang mau dibaca yang mana? Pasal yang mana? Pasal 4. Pasal 4 ya. Baca. Pembangunan Yerusalem terhambat oleh perlawanan. Ketika lawan orang Yehuda dan Benyamin mendengar bahwa orang-orang yang pulang dari pembuangan itu sedang membangun bait suci bagi Tuhan Allah Israel, maka mendekatlah Zerubabel serta para kepala kaum keluarga dan berkata kepada mereka, biarlah kami turun membangun bersama-sama dengan kamu, karena kami pun berbakti kepada Allahmu sama seperti kamu. Lagi pula kami selalu mempersembahkan korbannya sejak zaman Ezra Hadon Raja Asyur yang memindahkan kami kemari. Udah. Terserah Mas Ando mau baca berapa banyak, tapi kalau udah merasa cukup ya udah belum? Udah. Emang apa yang dibaca itu tentang apa? Tentang pembangunan Yerusalem. Terus apa sisi perbedaan tadi yang didengar baca Quran sama baca Alkitab tadi? Ya kalau saya rasanya ya kayak biasa aja sih. Alkitab nggak senyaman tadi Pak Ustadz baca Al-Quran
nggak senyaman tadi Ustaz baca ayat-ayatnya. Apalagi kalau besok Mas Ando udah jadi Islam bisa baca sendiri gitu. Tentu akan lebih hebat lagi gitu. Oke, terima kasih. Jadi memang ya sekali lagi tidak ada maksud untuk merendahkan agama lain. Tapi memang perbedaan Al-Quran dan Alkitab ini cukup simpel. Al-Quran lebih baik. Kenapa? Karena berani mencantumkan bahasa aslinya di sini. Dan orang kalau mau belajar, mau baca Quran harus belajar dulu bahasa Arabnya, belajar bahasa aslinya. Tidak langsung ada terjemahannya. Ya. Jadi dia belajar bahasanya dulu, bahasa Arabnya dulu, ya, mengenal huruf-huruf hijaiyahnya dulu, mengenal cara bacanya dulu, hukum-hukum membacanya, cara membacanya. Baru ketika dia bisa, ya seperti tadi, ya, dia kemudian belajar untuk mengerti artinya. Nah, itu Al-Quran. Sementara Alkitab tidak pernah dicantumkan aslinya. Bukan tidak ada bahasa Yunani dan Ibrani, kata itu dua bahasa asli dari Alkitab. Tapi kenapa tidak mau dicantumkan? Nanti merepotkan, ya, orang susah ya. Justru dia harus belajar bahasa aslinya seperti Al-Quran. Nah, itu orang akan lebih tertarik lagi mungkin. Karena ada bahasa aslinya. Tidak semua orang Kristen bisa. Ya, mungkin harus pendeta. Itu pendeta juga nggak semuanya bisa bahasa aslinya. Nah, inilah. Tapi ya Allah alam sahab itu yang lebih pantas menjelaskan bukan saya, tapi para pastor dan pendeta yang lebih berhak. Nah, sekarang ya, dua tantangan Mas Anda tadi, challenge-nya sudah kita buktikan dengan dua cara. Apakah dua cara ini cukup meyakinkan Mas Ando atau kurang atau bagaimana, terserah silakan. Yakin betul? Yakin. Coba dikasih gambaran. Kenapa yakin? Karena saya sendiri pun orang Katolik baru mendengarkan secara Quran tuh bisa senyaman ini, bisa setenang ini. Saya bukan membandingkan, tapi yang saya sering baca Alkitab pun ya saya nggak bisa ngerasain kayak gini, gemeteran badan. Ya. Betul, itu sudah dari hati nurani kali ya. Tidak ada penyesalan nanti. Ya, Mantap. Terus apa maunya sekarang? Sahadat aja. Sahadat. Yakin? Gak nyesal ntar pulang? Enggak. Bismillah. Oke ya. Balik ya. Jadi saksi. Mas Ilham jadi saksi, terus di LSK semua jadi saksi, dan pemirsa sekalian juga menjadi saksi. Sudah ini tahu caranya masuk Islam gimana? Baca dua kalimat syahadat. Udah pernah dengar belum kalimat syahadatnya? Bunyinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan kalau udah ngucapin itu sudah resmi Mas Ando menjadi muslim. Sebelumnya mau nanya, maaf, coba jawab dengan jujur ya. Karena ini kalau mau dibuktiin agak sulit nih. Bukan sulit sih, tapi apa ya, mungkin malu gitu ya. Mas Ando udah sunat belum? Udah. Kapan gitu? SMP. Jadi sudah dari Katolik dulu sudah di sunat ya. Kenapa kita tanya? Karena sunat di Islam bukan cuma sekedar alasan medis, tapi ini sebuah kewajiban. Sehingga kalau mau masuk Islam, kalau laki-laki syarat utamanya juga setelah syahadat harus mau di khitan, disunat ya. Tapi kalau Mas Ando sudah disunat, ya sudah, alhamdulillah ya. Mungkin Mas Ilham perlu ngecek ya. Ya nggak perlu ya. Kita percaya kalau Mas Ando sudah disunat ya. Karena nanti maksudnya kalau memang belum disunat, nanti akan kita fasilitasi untuk disunat. Saya akan nganter sendiri ke dokter. Kalau saya bisa memotong sendiri nanti. Cuma karena saya nggak bisa, nanti saya antar. Tapi kalau sudah ya sudah, nggak apa-apa. Baik ya. Ikhwafillah rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini LSK membuat satu torehan sejarah baru, di mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pertolongan, membuktikan eksistensinya dengan cara Mas Ando, atau nama lengkapnya Yohanes Pandono Sunarto, ya alhamdulillah seorang Katolik ya, pemuda Katolik yang kemudian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala memeluk agama Islam ya. Kita akan pandu, saya akan membimbing Mas Ando untuk mengucapkan dua kalimat syahadat ya. Assalamualaikum.
Sekali lagi saya mau meyakinkan dulu Mas Ando. Apakah Mas Ando masuk Islam karena keinginan sendiri? Iya. Tidak ada paksaan dari siapapun? Bukan karena di syuting ya? Bukan. Ini kan kita syuting, latar belakangnya tadinya bukan dengan syuting nih. Tapi karena Mas Ando datang ke kita, saya merasa ini perlu menjadi bahan renungan buat kita semua, sehingga kita rekam dan kita masukin ke channel kita. Jadi bukan karena manusia, tapi Mas Ando masuk Islam memang karena hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Sudah mantap ya? Mantap. Sudah cukup 2 bukti tadi. Nanti kalau Mas Ando masuk Islam, sudah jadi Muslim, insya Allah akan lebih banyak lagi bukti-bukti yang Mas Ando bisa terima ya. Baik, ikutin perkataan saya ya. Tolong diucapkan dari hati yang paling dalam, keluar dari hati yang paling dalam, secara ikhlas lahir batin ya. Jangan ada keraguan-raguan sedikit pun. Siap? Ikutin kalimat yang saya baca, Mas Ando ikutin dengan suara keras. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Mas Ando sekarang sudah resmi menjadi seorang Muslim ya. Ganti nama baptisnya Yohanes Pandono Sunarto, Muhammad Pandono Sunarto. Bismillah ya. Jadi bukan lagi Yohanes Pandono Sunarto, tapi Muhammad Pandono Sunarto ya. Alhamdulillah kita berdoa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiul qarib mujibud da'wati wa ya qadil hajat. Allahumma innaka qulta ud'uni astajib lakum wa innaka la tukhliful mi'ad wa inna nas'aluka kama hadaitana lil Islam wa an la tanzi'ahu hatta tatawaffana bi annal muslimin. Ya Allah ya Rabbana ya Karim ya Rabbul alamin. Engkau hari ini ya Allah sudah membuktikan eksistensi kebenaran-Mu ya Allah kepada kami semua ya Allah, pada khususnya pada saudara kami Mas Ando ya Allah yang telah Engkau bimbing sehingga bisa mengucapkan ikrar 2 kalimat syahadat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim ya Mujibas Sa'idin. Kami rindukan ya Allah hidayah-Mu kepada ribuan jutaan orang-orang non-muslim yang lain ya Allah, seperti Mas Ando ya Allah, yang rindu akan kebenaran Islam ya Allah, yang rindu menyaksikan, melihat dan membuktikan kehebatan agama Islam ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim ya Mujibas Sa'idin. Semoga hidayah-Mu senantiasa memanggil setiap orang-orang yang tadinya membenci-Mu, menghina Islam, menghujat Nabi-Mu ya Allah, tidak percaya kepadamu ya Allah. Mereka semua pada akhirnya menjadi orang-orang yang beriman, yang bergetar hati mereka seperti Mas Ando ya Allah, bergetar seluruh tubuhnya ya Allah ketika disebut namamu ya Allah, pernah merasakan tenang, damai, adem, tentram ketika dibacakan ayat-ayatmu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim ya Mujibas Sa'idin. Kami serahkan Mas Ando kepadamu ya Allah, bimbing dia ya Allah, langkah kakinya ya Allah, langkah hidupnya ya Allah, Engkau kuatkan ya Allah, Engkau terima ya Allah syahadatnya ya Allah, ampuni semua dosa-dosanya ya Allah, bimbing dia menjadi seorang muslim yang baik ya Allah, yang istiqamah ya Allah dalam ibadah ya Allah, dalam bertakwa kepadamu ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Mas Ando, Mas Ali, Mas Ilham ya sudah clear ya. Berarti alhamdulillah Laboratorium Sains Kristologi sebenarnya selama hampir seminggu di Lahadi 3 ini punya tugas berat. Kita sedang menangani 4 orang murtadin ya, semuanya perempuan ya, saya tidak sebut namanya karena belum selesai. 4 orang murtadin ini Islam tapi murtad
Dan tapi alhamdulillah ketika kita sedang pusing-pusing bagaimana caranya nih murtadin ini supaya dapat hidayah masuk Islam lagi, Allah memberikan bonus. Sore hari ini Mas Ando datang, ya. Kemudian secara spektakuler memberikan challenge kepada kami, tantangan, dan mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini hiburan buat kami, tanda Allah Subhanahu wa taala selalu bersama Laboratorium Sains Kristen. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih, ikhwafillah rahimahullah, mohon maaf lahir batin. Terima kasih atas dukungannya dan mohon doa restunya selalu, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa